Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Smart Cendekia kita yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Semoga satu persatu Ramadan yang kita lalui Allah ganjar dengan kebaikan, dan kita sampai akhir Ramadan nanti dapat menyelesaikan ibadah dengan sebaik-baiknya, dan kita diganjar oleh Allah dengan sebaik-baik ganjaran. Berbicara tentang ganjaran, pemirsa sekalian, ada amalan yang oleh Rasulullah kita mengenalnya dengan amalan yang akan tetap mengalir pahalanya meski pelakunya sudah pensiun, ya. Umumnya orang kalau sudah pensiun kan gaji terhenti, ya. Tetapi Islam mengenal ada amalan yang meskipun sudah pensiun pelakunya, sudah tidak mengerjakan lagi, gaji masih diberikan utuh, pahala masih diberikan secara sempurna. Yang kita dapati penjelasan itu dalam hadis. Banyak yang meriwayatkan, salah satunya dalam Sahih Muslim. Rasulullah SAW bersabda, yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas." Jika seorang manusia itu telah habis masa jatah hidupnya, usianya meninggal dia sekarang, maka in qata'a amaluhu, terputus amalnya. Apa mana terputus amalnya? Dia sudah tidak bisa mendapat pahala kebaikan lagi. Karena apa? Yang namanya pahala kalau masih mengerjakan. Nah, ini orang sudah tidak bisa mengerjakan, sudah jadi mayit, sudah jadi jenazah, tubuhnya sudah dimakan cacing tanah. Nah, tapi Rasulullah mengisyaratkan ada cara agar meskipun kita sudah dimakan cacing tanah, pahala tetap mengalir. Kata Rasulullah, illa min salat. Ada 3 hal yang dapat tetap menjadikan kematian itu bukan sebagai akhir segala-galanya dalam memutus amal pahala. Yang pertama, kata Rasulullah, shadaqatin jariyah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, awaladin sholihin yad'ulah, anak soleh yang senantiasa mendoakan. Pemirsa sekalian, yang pertama yang dapat tetap mentransfer pahala meskipun sudah tidak kita lakukan pekerjaan amal-amal ibadah kita tersebut adalah shadaqatin jariyah, sedekah yang mengalirkan pahala. Apa itu? Kita dapat mendefinisikan mudahnya, contoh mudahnya adalah wakaf. Maka sedekah jariah ini perwujudan dari wakaf. Ada yang sedang membangun sekolah, kita menyumbangkan bambu. Yang bambu ini menjadi wasilah terbangunnya sekolah tersebut, dan kemudian sekolah itu di sana dididik anak-anak yang kemudian menjadi anak solih, menjadi orang muslim yang taat, beramal di sana, diajarkan ilmu-ilmu Allah. Nah, meskipun kemudian kita sudah meninggal tidak beramal lagi, selama masih ada aktivitas kebaikan di sekolah tersebut, pahala tetap mengalir kepada kita. Sedekah jariyah. Tidak cuma urusan itu, ya. Kita sering mendengarkan pembangunan masjid. Kemudian kita juga mendengarkan penerangan jalan, ya, lampu penerangan jalan, sedekah fasilitas umum, dan banyak sedekah-sedekah lain yang ketika masih tetap bermanfaat buat orang banyak meskipun kita sudah meninggal, itu akan ternilai pahala yang mengalir abadi sampai hari kiamat. Betapa beruntungnya orang-orang yang diberi kelapangan rizki oleh Allah, kemudian
memberikan sebagian hartanya dan membiarkan hartanya untuk menghasilkan pahala sendiri, padahal kita sudah tidak mengerjakan amal lagi. Yang kedua pemirsa adalah aw ilmin yuntafa'u bih. Ini yang paling untung nih orang tua dan guru, ya. Ilmu yang bermanfaat. Ketika orang tua mengajarkan ilmu, membaca surat Al-Fatihah kepada anaknya, menasihatkan kebaikan kepada anaknya, dan anak itu taat, selalu mengikuti amalan tersebut, maka meskipun si penasihat, si pengajar itu sudah meninggal, pahala senantiasa dikirim kepadanya tanpa henti, bercucuran pahala dia dari dunia ini mengalir deras ke alam barzakh kuburnya. Masya Allah. Begitu pula mulianya seorang guru yang dapat menjadi teladan dan senantiasa membimbing anak didiknya. Ilmu-ilmunya yang ia ajarkan ini akan menjadikan dia berpesta pahala ketika sudah meninggal, padahal dia sudah tidak berbuat dosa lagi, tetapi pahalanya masih senantiasa mengalir. Masya Allah. Betapa mulianya guru, dan guru itu memang pekerjaan yang mulia. Tidak cuma guru, kita juga bisa, ya, semuanya menasihatkan kebaikan, pesan-pesan kebaikan kepada orang lain, maka itu akan bernilai ilmun yuntafa' bih, ilmu yang bermanfaat. Dan pemirsa, yang ketiga adalah awaladin sholihin yad'u lahu, anak solih yang mendoakan orang tuanya. Anak solih ini tidak bisa terjadi secara tiba-tiba. Dia harus dididik, diajari ilmu yang bermanfaat, didoakan. Nah, kemudian setelah terbentuk anak solih ini, maka orang tua pasti bahagia, ya, karena anak ini akan berdoa. Maka orang tua harus ajari anaknya sholat, membaca Al-Quran, agar dia menjadi anak solih. Karena tidak mungkin anak yang tidak solih mendoakan, itu tidak mungkin. Anak kalau tidak solih itu biasanya uququl walidain, dia akan durhaka kepada orang tua. Nggak bisa birrul walidain, berbakti. Ciri berbakti salah satunya adalah apa? Mendoakan orang tua. Dan itu hanya anak yang solih yang bisa melakukan itu. Maka anak solih ini harus diciptakan, di bentuk secara program, tidak bisa terjadi secara sendiri. Pemirsa sekalian, maka proyek yang ketiga ini adalah proyek besar orang tua. Kalau mau tetap bercucuran pahala di kuburnya, maka anak kita mesti dijadikan anak soleh yang kemudian mendoakan, ya. Kenapa mesti anak soleh? Karena kalau nggak soleh itu biasanya mainnya gaple saja, berjudi, mabuk. Nggak mungkin kan habis mabuk dia berdoa, habis mabuk begitu dia mengatakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tidak mungkin. Itu anak yang habis sholat biasanya yang mendoakan seperti itu. Jadi setelah sholat, assalamualaikum warahmatullah, dia akan berdoa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, ya. Maka beruntunglah kita dan bermohon kita kepada Allah, semoga anak-anak kita solih dan mau mendoakan kepada kita agar kita bercurah pahala padahal kita sudah tidak ada di dunia ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.